Oh tua, kapan aku bisa menyaingimu? Oleh Luyun Bulungna. Tik, tik, tik. Detak jam dinding yang menempel di ruang tamu rumah Mak Lolo terdengar sampai ke kamar tidur. Kesunyian yang mencekam menambah jelas bunyi detak itu. Rumah Mak Lolo bisa dibilang yang paling megah di kampung itu, menggambarkan keadaan ekonomi mereka yang cukup baik. Namun rumah besar itu hanya dihuni oleh 3 orang, yaitu Pak Lolo, Mak Lolo, dan anak mereka, Lolo. Seperti biasanya, Mak Lolo tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Dia terbangun, berjalan keluar kamar, dan melihat dari pintu kamarnya, jarum panjang berada pada angka 2. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh rumah, sepi mencekam. Kemudian ia mencari suaminya, yang biasa kalau pulang larut malam akan tidur di kamar tamu atau di sofa. Namun Pak Lolo ternyata belum pulang. Mak Lolo kembali ke kamar dan melihat buah hatinya. Wajah mungil sedang pulas itu memberikan ketentraman tersendiri di hatinya. Dan ia pun kembali tertidur. Begitulah kebiasaan Mak Lolo. Hampir selama menikah ia mengalami tidur-tidur ayam karena kekhawatiran melandanya. Pikirannya tak tenang kala malam tiba. Bukan tanpa sebab. Setiap malam suaminya tak tentu jadwal pulangnya. Paling cepat pukul 11 malam. Kadang pukul 2 pagi. Kadang pukul 5 pagi. Bahkan kadang setelah matahari terbit. Rumah mereka cukup jauh dari rumah tetangga. Itu yang membuat kekhawatiran Mak Lolo semakin menjadi. Bila sesuatu terjadi, suara teriakannya takkan mungkin didengar tangganya. Tidur ayamnya mulai sedikit membaik ketika sang buah hatinya si Lolo hadir. Rasa ingin melindungi terpancar sehingga semua pikiran negatif akan datangnya bahaya membuatnya berupaya kuat menjaga sang buah hati. Mak Lolo menyediakan pentungan atau benda tajam di bawah tempat tidurnya. Meskipun badannya kecil, tetapi ia tidak lemah karena terbiasa bekerja sedari belia. Ia berpikir bila penjahat masuk rumah, ia akan cukup kuat memukul dengan pentungan. Kebiasaan minum tuak Pak Lolo sampai mabuk hingga pulang ke rumah larut malam awalnya membuat Mak Lolo marah. Ia masih peduli kepada suaminya dengan menasihati meskipun bersungut-sungut. Namun ia merasa jenuh dan lelah karena perubahan tidak datang jua. Lama-kelamaan ia tidak lagi marah, hanya diam dalam kekecewaan yang sangat. Sekedar menyapa pun ia tak mampu lagi. Kekesalan datang beriringan dengan kebencian. Rumah tangga mereka pun semakin hari semakin dingin. Beberapa kali terjadi percakapan yang selalu berujung pertengkaran antara Mak Lolo dan suaminya. "Pak Lolo, apa kau tak bisa berhenti minum tuak?" tanya Mak Lolo geram. "Bukannya nggak bisa, tapi aku sulit tidur kalau nggak minum. Kau lihat sendiri kan, kalau aku nggak minum, aku pasti begadang." "Lah, bukannya kau minum tuak semalam itu pun begadang namanya?" balas Mak Lolo. Pak Lolo terdiam. "Ya, mulai besok ku bawa tuakku ke rumah. Tapi jangan kau marah," ujar Pak Lolo kemudian.